Shalom, kembali lagi di channel Kelapa Sukacita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur atas kasih dan karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami dan pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap pesan-pesan yang Engkau sampaikan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman ini tidak hanya kami dengar, tetapi kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat 3 dan 4. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pencinta Kelafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, firman Tuhan memiliki kuasa untuk membersihkan kehidupan kita, membersihkan hati dari dosa, dari pikiran yang kotor, dari kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir perubahan terjadi karena usaha kita sendiri. Tetapi sesungguhnya perubahan sejati terjadi ketika firman Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kalau setiap hari kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka kita sudah dibersihkan, diperbarui, dan diarahkan untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Tanpa firman, hati kita mudah kering. Dan dengan firman, hati kita hidup dan kuat di tengah segala situasi. Pada ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggallah berarti tetap melekat dan tidak terpisah. Ranting hanya hidup kalau melekat pada pokoknya. Kalau ranting itu dipotong, maka pelan-pelan ia akan kering dan mati. Begitu juga kehidupan rohani kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, jarang beribadah, jarang membaca firman Tuhan, jarang bersekutu, maka lambat laun kita mulai kehilangan sukacita, kehilangan kasih, dan kehilangan arah hidup. Tinggal di dalam Kristus berarti kita memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita berbicara kepadanya dalam doa, kita mendengarkan suaranya lewat firman ketika hidup sesuai kehendak-Nya. Hidup yang seperti inilah yang membuat iman kita bertumbuh dan berbuah. Yesus mengingatkan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kita tidak bisa menghasilkan buah rohani tanpa Tuhan. Buah itu bukan hasil dari kepintaran, kekuatan, dan pengalaman kita, tetapi hasil dari hubungan yang hidup dengan Kristus. Buah itu bisa berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, hidup yang membawa berkat bagi orang lain, dan pelayanan yang memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka buah itu akan tumbuh dengan sendirinya, karena ada kehidupan yang mengalir dari Dia di dalam kita. Ranting tidak memaksakan diri untuk berbuah, ia hanya perlu tetap melekat pada pokoknya. Begitu pula juga dengan kita. Tugas kita adalah tinggal di dalam Kristus. Kita Kelafos yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan mengajak kita untuk memeriksa diri. Apakah kita masih tinggal di dalam Dia atau sudah mulai terlepas? Apakah kita masih mendengarkan firman-Nya setiap hari atau hanya sesekali saja? Apakah hidup kita masih berbuah atau mulai layu karena jauh dari Tuhan? Mari kita kembali memperbarui hubungan kita dengan Yesus. Tinggallah di dalam Dia, dalam doa, dalam firman, dalam kasih, dan dalam ketaatan. Sebab hanya di dalam Dialah kita akan menemukan hidup yang berbuah dan bermakna. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu tinggal di dalam Engkau. Ampunilah kami jika selama ini kami sering jauh daripada-Mu dan berjalan dengan kekuatan sendiri.
Kami mau kembali melekatkan padamu ya Tuhan, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Kiranya Engkau terus menumbuhkan kami dalam kasih, iman, dan ketaatan, supaya hidup kami berbuah dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.